Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Renungan kita hari ini berjudul Kasih dan Keuntungan Diri. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus 13 ayat 3-5a yang berbunyi demikian. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saat kita merenungkan tema kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri, kita diajak untuk melihat lebih dalam sifat kasih yang sejati. Dalam 1 Korintus 13 ayat 5 ini, Rasul Paulus menuliskan bahwa kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ini adalah panggilan bagi kita untuk mengutamakan orang lain di atas diri kita sendiri. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri adalah kasih yang murni dan tulus. Ini adalah kasih yang bersedia berkorban dan memberi tanpa mengharapkan imbalan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam pola pikir egois, di mana kita lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan orang lain. Cobalah untuk merenungkan situasi di mana kita mungkin telah mengejar kepentingan diri sendiri. Mungkin kita mengutamakan kenyamanan kita dalam sebuah hubungan, atau kita memilih untuk tidak membantu orang lain karena kita merasa itu akan merepotkan kita. Dalam Filipi 2 ayat 3-4, Rasul Paulus mengingatkan kita, dalam hal apapun juga, janganlah kamu mencari kepentinganmu sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yesus adalah teladan sempurna dari kasih yang tidak egois. Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dalam Markus 10:45, Yesus berkata, sebab anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pengorbanannya di kayu salib adalah contoh tertinggi dari kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ketika Yesus memberi, dia tidak mengharapkan balasan. Dia memberi tanpa syarat. Bahkan kepada mereka yang menyalibkannya, Yesus berkata, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kasihnya tidak hanya untuk mereka yang mengasihinya, tetapi juga untuk mereka yang menolak dan membencinya. Untuk menerapkan kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri itu, kita perlu mengubah cara pandang kita terhadap hubungan dan interaksi kita dengan orang lain. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita menjadi pendengar yang baik. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, berikan perhatian penuh kepada mereka. Dengarkan dengan seksama apa yang mereka katakan tanpa memikirkan bagaimana kita dapat menguntungkan diri sendiri dari situasi tersebut. Yakobus 1 ayat 19, kita diajarkan untuk cepat mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Dengan menjadi pendengar yang baik, kita menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan kepentingan mereka. Yang kedua, memberi tanpa mengharapkan balasan. Mulailah memberi dengan tulus, baik dalam bentuk waktu, sumber daya, maupun perhatian. Berikan bantuan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Ketika kita memberi tanpa pamrih, kita menciptakan ruang untuk hubungan yang lebih dalam dan bermakna. Kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri adalah panggilan kita sebagai pengikut Kristus. Mari kita berkomitmen untuk hidup dalam kasih yang tulus, di mana kita mengutamakan orang lain di atas diri kita sendiri. Ketika kita melakukannya, kita tidak hanya mencerminkan karakter Kristus, tapi juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Marilah kita berdoa agar Tuhan memberi kita hati yang penuh kasih dan kerendahan hati, sehingga kita dapat melayani orang lain dengan tulus. Dengan demikian, kita akan menjadi saluran kasih yang sejati, menciptakan dampak positif dalam komunitas kita dan bagi dunia. Amin.